Jadi per buku dapatnya 250.000 perak. 200 apa? Taruh 10%, 800 perak. Gitu dipotong bukan dari harga buku, dari harga cetak 4.500. Lu bayangin nih mau dapat berapa? Oke. Harga buku dulu 8.000 perak? Iya. Aku nggak kebeli ya. Miskin banget berarti gue dulu. Iya, ditunggu ya. Yaudah. Kok gue lemes ya? Kan emang gitu gue sama gemes. Kok gue lemes ya? Kok gue gemes gimana? Ya lu lemes, gue kurang denger kali gitu ya. Tapi lu mungkin karena lu sibuk sih, Nal. Kan gue orang ketiga tersibuk di Indonesia. Iya benar, setelah Pak Jokowi. Atta Halilintar. Pak Luhut dulu. Pak Jokowi baru dulu ya. Tapi juga dulu gue gitu, Nal. Gue tuh sering lemes, terus juga kayak otot-otot itu sering kram gitu. Terus ke dokter, terus? Kata dokter gue tuh kurang mineral. Kalian kurang kurus. Kalau itu ya juga. Terus gimana dong? Ya gitu, gejalanya gitu, lemes dan segala macamnya. Jadi gue juga mungkin kurang mineral gitu? Iya, kayaknya sih gue curiganya gitu ya. Gue kan memang dulu ngambil kedokteran. Dokter rambut. Apaan sih? Jawab sendiri, ngelawak sendiri, ketawa sendiri. Saking sibuknya lu tuh begitu. Jarang minum kan? Iya sih. Jarang minum air mineral kan? Jarang. Tuh makanya. Jadi solusinya adalah? Nah, makanya nih kalau misalnya lu butuh untuk asupan mineral, lu tahu nggak air mineral itu ya kita dibantunya sama Le Mineral. Wow, tiba-tiba ada depan kita. Ada, jadi ini bisa mencukupkan kebutuhan mineral yang kita butuhkan setiap harinya gitu. Nggak boleh asal pilih-pilih, air mineralnya harus Le Mineral. Coba deh diminum, langsung gak lemes. Oh, botolnya kerasnya sebelum dibuka nih. Langsung seger kan? Wow, rasanya ingin maraton ke Mojokerto. Pokoknya pilih Le Mineral yang mengandung mineral esensial. Nah, kalau nggak percaya, sekarang udah percaya kan? Percaya. Tuh, makanya jadi, Le Mineral. harus sering-sering minum Le Mineral supaya mineral di dalam tubuh gua terpenuhi gitu ya. Pokoknya mas sekarang Le Mineral aja pilihannya. Siap. Gitu. Udah semangat? Semangat! Kalau gitu kita nyanyi dulu. Nyanyi aja. Seluruh kota jadi tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Tuh, wah, gak. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. La, aku sayang sekali. Doraemon. La, Noval sayang sekali. Enggak hafal. Ini dari kecil sering dibully masih Giant ini. Jadi suka grogi iya bener. gitu. Nobita kan? Kenapa hari ini kita nyanyi lagu-lagu yang ada hubungannya sama kartun? Iya ya, karena memang yang akan datang ke sini adalah orang-orang hebat dari dua generasi yang berbeda. Tapi mereka sama-sama orang yang jago dalam membuat kartun. Hai Roti Kare. Apaan sih? Ronald Tike, kartunis eksklusif. Hai Roti Jelambar. Ronald dan Tike jelek kalau ngegambar. Itu juga bisa. Makanya kita mau belajar ngegambar hari ini. Yes, yang pertama mungkin juga Rotizen sering baca ya. Komiknya itu komik atau apa bilangnya, gue nggak tahu istilahnya apa yang komik salah strip, ya. Iya betul. Di Kompas. Betul. Yang satunya lagi mungkin sering lihat di Instagram. Iya, karena dia mah yang satu memang di media, yang satu lagi di sosial media bermainnya. Ada Omice dan juga Tahi Lalat. Yeay! Ih, tadi belum mulai pengen masuk, sekarang udah mulai nggak mau masuk. Tahi Lalat. Iya. Tentu bukan nama asli ya. Belum. Nanti kita akan kenalan namanya asli Betul. siapa. Omice. Sahabat gua nih. Silakan. Omice dan Tahi Lalat. Udah tahu kan yang pasti ini bukan Tahi Lalat kan? Karena ada yang lihat ini. Sehat? Alhamdulillah. Ya tangannya juga sehat? Sehat. Coba Iya. dong, dicek tangannya ya. Apa beda Tuh, lu? kapalan lihat beda. Karena megang Karena kamera terus. Ya coba yang ini, coba yang ini.
Wah, udah nikah ya? Wah. Pakai cincin. Om Mice apa kabar? Alhamdulillah baik. Muhammad Misrat namanya mah. Mice itu dari mana? Kalau orang Bugis tuh kan suka manggil nama depannya. Mo. Miss. Oh, Misratnya. dari Misratnya, Miss. Mise. Misye. Mise. Jadi mama jadi Mice. Iya. Oh, Mice. Kalau tahi lalat ini ada hubungannya sama TB Simatupang? Kenapa? Tahi bonar. Beda. Lu lihat, oh ini nih. Nih. Oh, tahi lalatnya. Tapi nama aslinya adalah Nur Fadli Mursiding. Mursiding. Untung nggak Mursidah. Kalau Mursidah itu mudah. Mereka satu kampung halaman sama-sama dari Sulawesi Selatan. Oh, gitu. Ya, ini dari Polewali Mandar ya sekarang mah ya. Sulawesi Bugis Barat. Bone. Oh, Kalau Bone. itu mertua. Oh. Polewali mertua. Dari Bone. Bone. Kalau kamu dari Rongrong. Parepare. Itu Bona dan Ronong ada di majalah Bobo. Yang satu udah 20 tahun menggambar ya di Kompas ya. Yang satu ini sebenarnya kalau bangsa ngomongnya tahi. Panggilnya apa enaknya? Lik aja. Lik. Nah, kalau Lik sendiri dari kapan seneng ngegambar kartun? Dari 2012 sih. Sebenarnya baru mulainya, tapi udah mulai itu dari kecil sebenarnya, udah seneng gambar dari kecil. Tapi untuk gambar komik atau gambar kartun itu? Itu 2012. 2012. Nemuin karakter, kamu kasih nama karakternya siapa sih itu? Si orang itu tuh, bentuk itu tuh apa gitu? Sebenarnya sih itu bukan apa ya? Bukan orang? Bukan nama karakter. Bukan orang juga sih, tapi itu lebih ke style aja sih. Jadi Teh Lalat itu ternyata sebuah konsep dan sebuah style doang. Jadi berat. Teh Lalat adalah dunia yang menceritakan ya kehidupan random yang ada yang diceritakan. Asli di sosmed. random parah. Karena ini ada perbedaan cara pendekatan dalam berkarya. Kalau Om Mice ini menangkap fenomena sosial. Ini orderan, mohon maaf, dari Kompas waktu itu atau memang dari kamu Benar. Mas yang punya konsep itu? Dari awal konsepnya saya sama Benny. Oh, dulu ini karena duet. Benny dan Mice. Benny dan Mice. Dulu itu. Oke. Sebelum di Kompas malah ngeluarin buku dulu pertama malah. Tapi Gramedia juga yang cetak. Nah, Kompas ngelirik nih kayaknya boleh juga nih. Kompas Minggu ada Ada slot kartun gitu di situ ya. slot kartun yang ngomongin slice of life lah, kehidupan sehari-hari. Iya. Kan Kompas dijejelin politik mulu Betul, tiap betul, minggu. betul. Makanya dia redaksi bilang, "Dah hari Minggu jangan dijejelin politik mulu nih pembaca." Jadi si Boleh kartun juga itu nih anak lucu. dua nih diundang di sini untuk ngimbangin politik. Ya, Jadi karena- ngomongin sehari-hari aja. Kalau misalnya, gue kan masih langganan Kompas sampai hari ini. Kalau Kompas Minggu, gue nggak pernah lihat headline. Langsung ke bagian itu memang. Langsung ke bagian itu komik, kartun atau apa sih sebetulnya? Komik strip atau apa? Komik strip. Komik strip. Kamu juga komik strip berarti? Komik strip juga. Komik strip juga. Gitu kan. Jadi konsep sebetulnya dari kalian berdua, ya sampai akhirnya Kompas pun oke nih, Ya. cocok sama kita gitu kan Ya. ya. Oke, kalau kamu nemuin konsep itu dari mana? Sebenarnya Dengan segala kerandeman otak lu itu. jadi 2012 udah iseng gitu bikin komik. Terus kayak sebenarnya itu awalnya buat apa ya, ngehibur teman di kelas aja sih dulu gitu. Tapi konsepnya udah komik strip. Ntar kelas apa? Kelas SMA? Itu kuliah. Oh, kuliah. Masuk kuliah 2011. Sebenarnya dari kecil udah tahu kayak konsep komik strip gitu. Cuma belum tahu namanya, ternyata itu namanya komik strip. Juga suka baca di koran lah waktu kecil, di Pare-Pare gitu. Cuma karena tinggal di daerah gitu kan, jadinya akses kayak buah pop culture, terus kayak apapun itu yang berbau dunia kartun, itu cuma ada di komik, di surat kabar, koran dalam bentuk komik, sama di TV kartun-kartun hari Minggu kita gitu, Iya, tahun 90-an. sosial media mah nggak ada. Sosial media waktu itu belum ada. So ya terinspirasi dari kartun-kartun waktu kecil, sama ya baca-baca komik waktu kecil juga gitu. Kamu baca Nah, karyanya karena Om itu Mice di nggak? Sulawesi Selatan, paling baca kartunis lokal sih waktu itu. Oke, Gitu. jadi awal-awal mah memang bener-bener kedaerahan lah istilahnya begitu ya. Daerahan, gitu. Utda, utusan daerah gitu ya. Tapi berarti kenal sama Om Mice di sini? Kenal sama Om Mice di sini, baru ke pas ke Oke. Jakarta gitu. Nah, kalau untuk seorang kartunis, bilangnya kartunis ya? Kartunis. Kartunis. Itu dulunya ada sekolahnya nggak sih? Dia make aja. Lu kan IKJ Tapi kan? nggak ada jurusan kartun, nggak ada. Oh, dulu Nggak desain ada. grafis ya? Desain grafis. Desain grafis. Karena kan kalau ini teknik kalau nggak salah Teknik. ya? Dia Sipil. teknik Sipil. Teknik sipil. Kalau ini katanya dulu Ustad. Harapan orang tua kan jadi Ustad katanya. Betul ya? Bener jadi ustaz dulunya?
pengennya orang tua. Gue kan pernah ceramah di ibu pengajian. Orang percaya nggak bentuk begini? Lagi SD dia ceramah di depan ibu-ibu pengajian, makanya harapan emaknya tuh dia sebenarnya jadi seorang ustadz. Terus sekarang pas udah jadi ternyata mengambil jalur menjadi seorang kartunis. Apakah tetap bisa memasukkan unsur-unsur keagamaan gitu ke situ atau benar-benar sehari-hari aja? Kehidupan sehari-hari aja lah. Gak usah jadi keagamaan. Berarti kalau kuliah dulu desain grafis, mulai diseriusin deh ini deh ngegambar gitu. Ngegambar si kartun ini per kapan tuh Mas Mice? Udah kerja malah. Dulu kerja di mana? Di bidang apa? Di graphic design. Biro desain Oke, konsultan. masih nyambung lah ya. Masih nyambung. Tapi passion gue kayaknya seneng amat gue gambar kartun ya. Udah langsung ketemu gitu nggak bentuknya awalnya? Si karakternya? Enggak? Dulu mau buat Mice kartun yang nggak garis-garis gitu, masih gondrong gitu. Jadi lama-lama minimal begitu. Udah banyak referensi lah. Akhirnya jadi satu karakter sendiri. Oke, Om Mice ini kemarin kalau misalnya kita lihat Instagramnya, beliau ini sempat pulang kembali ke kampung halaman, ya. Rencananya mau pensiun, kalaupun nggak pensiun mau kerja jarak jauh aja. Tapi kenapa kembali lagi ke Jakarta? Karena secara ide, tema kayaknya nggak ngedukung deh kalau gue di daerah. Makanya banyak yang pindah ke sini sebetulnya. Iya. Karena banyak fenomena sosial masyarakat adanya justru di kota besar. Gimana cara kamu menangkap fenomena itu, Mas Mice? Ngamatin langsung gitu? Lebih asik sih begitu. Lebih asik langsung ngeliat gitu. Tapi sekarang kan zamannya sosmed, semuanya kan udah ada di sini ya. Beda tapinya? Beda tetap keluarnya. Tetap beda. Nah. Kayak ngebahas gue buku, kan pernah bikin 100 tokoh mewarnai Jakarta. Bagus banget itu, harus punya tuh. Punya di rumah dong. Aku punya. Jadi bener gue jalan kemana ngeliatin berapa profil-profil orang di Jakarta tuh kayak apa gitu. Jadi gue catet apa aja sih kebiasaannya. Dari jadi kebiasaan ide terus ada draftnya bener. Dicatat dulu apa aja yang mau digambar Ya. gitu kan ya, tema-temanya apa. Ya, yang mau gue bahas apa nih, pakaiannya apa, fashionnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, kalau Lid sendiri kan dari teknik Sipil. sipil. Iya, jauh. Ini masih ada yang nyisa-nyisa nggak atau sebenarnya sekarang kehidupan lu udah kartun aja, gambar aja di sosial media? Teknik sipil kan bangun jembatan, bangun bangunan. Iya, bener. Sekarang bangun kehidupan aja sih. Iya. Jadi nggak ada hubungannya sih, jauh banget. Yang aku jadi pikiran gini kan, kalau misalnya Om Mice kan di sebuah media cetak ya, gitu pasti ada menghasilkan uang. Kalau lu bikin di sosial media emang Lebih ada banyak duitnya? dia. Jadi Emang ada duitnya nggak bener gimana caranya? Jadi, lebih banyak dia. seru sih tapi niat awal waktu buat si komik Teh Lalat ini sebenarnya nggak berpikiran nanti bisa jadi sesuatu gitu. Pokoknya emang bener-bener Berkarya aja dulu deh. Iya gitu. Gambar-gambar aja dulu. agak gitu naif sih, cuma ya emang awalnya niatnya gitu kayak bikin komik, ngehibur orang di sosial media gitu kan. Mau itu responnya sedih, senang atau marah, ya udah konsisten aja gitu di sosial media. Dan ternyata duitnya itu pelan-pelan bisa ini monetize. Setuju gue, ini yang berhasil yang begini. Iya, emang mengikuti zaman. Itu zaman. partnership. Pertama kali kamu mencium, wih ada duitnya nih. Pas apa tuh? Itu pertama kali waktu ada namanya aplikasi Webtoon. Webtoon, ya. Webtoon itu aplikasi dari Korea lah, Korea Selatan. Ngajak kontribusi di aplikasi mereka gitu. Langsung kena radar luar negeri ini ya. Iya, asing Korea ya. Selatan kayak mau nggak jadi kontributor di platform kita gitu. Terus kayak gue ngelihat isinya tuh kayak nggak ada yang sama kayak gambar gue nih. Gambar-gambarnya tuh ya manga yang keren-keren gitu. Kayak gambar gue kan gini doang gitu kan, kayak mereka oke-oke aja gitu. So ya udah pertama kalinya ngerasain tuh bikin komik tapi dikasih kontrak dan dibayar juga gitu. Oh ternyata apa yang gue lakuin. Berapa? Orang yang pengen tahu untuk awal. Untuk awal ya masih 5 juta waktu itu. 5 juta tuh untuk satu kali gambar? Itu untuk per bulan. Jadi kontraknya tuh waktu itu ada 4 komik dalam seminggu. Itu berapa tuh? Jadi sebulan tuh harus 20 berarti. Benar, ngikutin itu. Dan pertama kali ditawarin kayak wah oke juga nih. Ya itu pertama kali lah ngerasain apa yang saya buat di internet, bikin komik ternyata bisa menghasilkan. Komik stripnya 4 panel gitu? 4 panel. Karena kan kalau lihat kartun asing gitu ya, kan macam-macam kayak larva itu kan ceritanya tentang di bawah Korea selokan tuh kan. gila tuh, orang gila Maksudnya tuh. out of the box Iya. gitu kan. Iya. Ini
ada kepikiran untuk bikin kayak gitu, cerita tentang Upil misalnya gitu kan? Ada Korea. Ada Korea. Kan si Larva itu ngobrol sama Upil kalau bukan Ren and Stimpy. Ren and Stimpy betul. Iya, dia tuh Korea tuh ngobrol banyak sama random Upil. tuh. Korea mengancam. Iya. Korea parah. Nah, ini apa maksudnya sampai akhirnya yang membuat keren adalah kemarin mungkin Rotizen juga tahu kalau Tahilala sempat kolaborasi sama Shinchan. Ya. Kolaborasi sama Shinchan. Ini gimana ceritanya, kan Shinchan tuh franchise gede gitu loh. Benar-benar. Jadi sebenarnya pertama kalinya tuh ada IP luar Jepang yang mau kolaborasi sama IP lokal gitu, IP Indonesia itu Keren. Dan sebenarnya nggak nyangka juga sih, ternyata apa yang gue mulai gitu dari comic strip, ternyata pelan-pelan bisa kolaborasi nih sama IP luar seperti ini. Sebenarnya perjalanannya panjang sih, jadi kayak gue punya partner, jadi dia kenal sama orang yang pegang license-nya si Shinchan di Indonesia. Ya itu sebenarnya kolaborasinya terjalin secara natural juga sih. Jadi dia udah kenal IP kita dan cara masuk ke Indonesia tuh harus lewat IP yang udah dikenal. Nah, salah satunya mungkin bagi mereka Tahilala tuh udah cukup dikenal untuk ngesandingin karakter mereka gitu sih. Jadi sekalian aja gitu. Soalnya sampai di mall ada eksibisinya. Ada itu Gila, sebulan. Di Kokas. Terakhir tanggal 15 ya. Kas ya. Di Itu ramai tiap hari didatengin orang-orang. Dan Rotizen juga harus tahu si Tahilala sini ya meskipun Tai dia ini. Kan ini panggilannya doang. Iya. Tapi kolaborasi bukan hanya sama Shinchan, sama band gede. Sama siapa sih? When you try your best, but you don't succeed. Sebentar. Itu When you get Eric Martin? what you- Bukan. But not what you need. Siapa Martin? Chris Martin. Chris Martin? Ah. Adiknya Gading Martin ya? Iya, bukan. Coldplay. Coldplay. Ya Allah. Itu kerja sama di bidang apa sama Coldplay? Sebenarnya itu lebih ke kita promoin single baru mereka gitu. Jadi di Indonesia tuh mereka nyari siapa nih apa ya? gila ya, Mas. Kreator atau influencer yang bisa ngebantuin promoin single mereka. Kebetulan lagi nih secara natural tim kita ada beberapa yang saling kenal, linknya dan lain-lain. Jadi ya udah yang cocok buat mereka Si tuh Ote itu. si IP. Iya, itu lah ya. Minum ya? Minum. Mineral. Silakan. Aku buka ini ya. Apa aja, Pak? Iya. Iya, jadi Takutnya lemes cerita terus. Oke. Jadi kolaborasi terjadi secara natural, kita cocok sama karakter kartun, ya udah terjalin lah kolaborasi itu. Gitu. Jadi kita buatin visual mereka di video klip dia si Video klip yang mana? Higher Power apa? Yang Higher Power. Iya. Higher Power. Iya. Kalau Omi, Higher power. kalau Tahilala kan sama Coldplay, Omice bener sama Rolling Stone. Seangkatan. Ya, Wah gitu bener. juga. Wah bener. Tapi Om Ica kan kalau tadi lihat kan ya karena mungkin sekarang juga yang namanya internet kan bikin tidak ada batas ya gitu. Punten ya Om Ica, saya emang kan tidak begitu mengikuti dunia perkartunan Indonesia ya. Karena saya dengar juga kadang-kadang kartunis Indonesia juga nggak dilirik sama orang-orangnya bangsa sendiri gitu kan. Kerjasama yang menurut Om Ica yang paling luar biasa yang tidak Yang terpikirkan membanggakan gitu. akan bekerjasama dengan mereka gitu. Apa ya? Collab gitu. Heeh. Collab mau perusahaan aja lah gua. Iya perusahaan. Tetap dia mah nyarinya duit. Diminta sama salah satu perusahaan ekspedisi ya. Ya. Yang itu kan ya. Nggak sebut ya, jangan ya. Apa-apa. Sama JNE. Oh iya. Gitu. Itu sampai bikin bukunya sendiri ya. Ya, 30 tahun JNE. 30 tahun JNE gitu ya. Mas sampai nyebut yang di ini yang di bandara. Oh iya. Nah, Nah, dia lupa juga. Oh, iya. Ya Lupa namanya gua. juga usia ya, banyak lupanya. Di bandara apa? Ada karyanya Mas. Di Bandara 3 ya? Iya, sekarang. Terminal 3. Terminal 3. Oh ada. Tuh udah banyak situ. Nah, Dia saking misalkan banyaknya yang ini udah kayak biasa Alah. banget buat Dia dia. udah lupa banyak Saking banyaknya karyanya. Gitu, benar. Oke, ini Om Ice kalau misalnya Gua pengen menggambar. collab sama dia. Ya sok Nah, atuh, why? kemudian Why? di sini. Kira-kira kebayang nggak bentuknya Masa apa? ngomong sama Ote dulu. Oke, ini nih. Enggak kok. Jadi Tahi mice kalau tuh. Tahi mice. Beda.
Jangan ditunjukin. kolaborasi sama Taylor Lautz mah bisa banget. Jadi kayak kalau misalnya kita kolaborasi antar IP tuh bisa kayak saya gambar style Mice lewat pakai style saya, Mas Mice gambar Taylor Lautz lewat kartu Iya. itu. Lucu juga ya, gimana Bisa tuh ya? dong. Kan garis kita beda banget Beda ya. banget. Jadi nanti serunya tuh dilihat dari hasilnya aja gitu. Kayak gimana. Ini kalau aku sempat nonton film Jepang kalau nggak salah tentang kartunis manga itu ya. Di sana tuh susah banget kan untuk menjadi punya nama. Kalau misalnya lu udah sukses bikin satu komik gitu ya, itu tuh nggak akan selalu akan sukses kesannya. Beda kalau misalnya yang bikin Fujio. Iya, Doraemon atau enggak Conan dan segala macamnya itu kan memang udah sukses ya, walaupun mereka juga susah banget untuk bisa mendapatkan kesuksesan seperti itu. Di Indonesia sama nggak sih untuk seorang kartunis itu susah untuk bisa menjadi Enggak ya. namanya dikenal gitu? Persaingannya sana mau gila sama Jepang. Jepang gila sih ya. Industri Industrinya udah maju banget Gila. ya. Industri Mereka miliaran mesti- dolar soalnya gitu kan. Gambarnya masih ikat kepala Iya, dulu dia. Kita iya, kayak iya. ketinggal berapa tahun Mas ya? 40 kali 40 50 tahun. tahun. Kita tinggal Kita baru 40 mulai tahun. nih. Kita tuh kayak Jepang tahun berapa ya? Tahun 80-an. 50-an kali ya. Masa? Iya. Setertinggal itu. Menurut saya. Dunia perkartunannya. Karena Benar, gue benar. yakin Rotizen semua pasti pernah punya cerita dengan komik Alex Media Komputindo. Kita dibesarkan dengan itu Betul, soalnya kan. Candy lah Kung apalagi Fu tuh. Boy. Kung Iya. Fu Boy, Dragon Ball. Apa City yang- Hunter. yang ini apa yang main biliar? Shot. Shot itu kan itu ya. terusannya dari Kung Fu Boys, bukan Cinmi juga. Gitu ya. Jadi tapi sebetulnya skena kartun di Indonesia bagus nggak Mas Mice? Bagus, Bagus ya. bagus banget. Bisa buat hidup. Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Ini punya anak dua udah dari. Gua anak Kan lagi dua. membangun kehidupan ya daripada bangun Bangun jembatan. Jadi bisa dipakai. Tapi yang konsisten itu. Nah. Nah, gue bilang tadi bener kayak dia ini yang berhasil nih kayak dia nih. Nggak ngelirik ini dulu kan, dulu gue bikin buku nih di Gramedia bilangnya. Royalti cuma 10%. Udah pada kabur. Oke. Gue pertama honor gue cuma 250.000 dari buku. Ya kan buku gue dijual cuma 8.000 waktu itu tahun 90-an. Jadi per buku dapatnya 250.000 perak. 200 apa? Taruh 10%, 800 perak. Gitu dipotong bukan dari harga buku, dari harga cetak 4.500. Lu bayangin dia mau dapat berapa? Oke. Harga buku dulu 8.000 perak. Iya. Aku nggak kebeli ya. Miskin banget berarti gue dulu. 96 begitu. Iya. Kenapa Om Mice memilih konsisten dengan pembayaran sekecil itu? Karena gue cinta Itu. profesi ini. Tapi kan kadang cinta kan harus ada hitungannya juga, ada biayanya juga Om. Tapi gue bilang duit efek kok. Duit ngikutin ya. Duit ngikutin, gue percaya itu. Iya, dan alhamdulillah kan sampai sekarang namanya masih berkibar gitu ya. Perusahaan-perusahaan juga masih percaya. Bahkan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 ada gambarnya Om Mice. Iya, kalau kamu ya, Lek, ini tuh gue tuh suka senang kalau misalnya dia posting baru di Instagram. Karena Lek ini otaknya randomnya parah. Gue tuh merasa lumayan lah otak gue. Tapi kalau baca komik dia, gue harus baca komentar dulu. Baru ngerti. Anjir, ini ngejelasin apa sih Nah, gitu. pertanyaannya dari komentar yang ada itu bener nggak apa yang Banyak maksud benernya gitu? atau banyak nggak sama dengan isi kepala lo? Sebenarnya banyak yang salahnya. Jadi mereka tuh malah kayak apa ya? Soto, apa bukan soto ya? Bukan soto ya. Wah, dibilang sotoy lo. Jadi Kenapa? tapi menurut Salah menafsirkan gitu. salah menafsirkan. Tapi menurut gue sebenarnya esensi karya itu menurut gue ya seperti itu gitu, bisa ditafsirkan Bebas, apapun, multi bebas. tafsir terserah. Dan lu nggak pernah mengarahkan, "Ini maksudnya gini terserah lu Nggak pernah, gitu ya. terserah lu menafsirkan ini. Bahkan gue sendiri pun belajar dari tafsiran itu jadi Ada yang pernah jauh banget nggak? Gue nggak kesini gitu. Ada banyak banget. Banyak banget. Tapi ya udah gitu, bisa jadi dinamika sendiri ternyata di komik strip gue gitu, yang awalnya emang sebenarnya nggak ada niatan buat orang mikir sih sebenarnya. Nggak ada niatan buat Ya, terus orang. buat apa dong kamu bikin kalau misalnya nggak nenek? Emang benar-benar untuk pure menghibur aja. menghibur aja. Benar-benar pengen ngehibur sama ya emang ngegambarin apa yang gue amatin juga sih sebenarnya gitu. Jadi kayak respon orang mau mikir langsung ngerti, marah, sedih, ketawa, ya udah terserah gitu. Jadi itu sebenarnya nggak jadi masalah di gue as a kreator gitu loh. Ya karena jujur loh, ini maksudnya apa? Kayak nggak ada ending ya? Gitu. Iya. Lu di kepala lu ada ending nggak sih? Kebayang kalau misalnya Cuman awal doang. kayaknya kita harus ngedatangin psikolog atau psikiater, harus diperiksa nih isi kepalanya. Kenapa sih? Wah men,
Dia punya otak yang berlayer-layer gitu. Ini namanya apa itu gitu? antara jenius dan psikopat itu sebenarnya. Tapi sempat kayak gue ngobrol sama orang gitu kan, dikulik kayak lu bikin komik buat apa sih gitu. Ya buat ngehibur orang aja di internet gitu. Terus kan nanya kenapa lu ngehibur orang gitu, sampai di titik kayak ternyata tuh gue tuh kayak tukang cermin gitu katanya gitu. Gue bikin setiap gue bikin komik itu sebenarnya lagi bikin cermin buat lu tunjukin ke orang kalau misalnya lu ngebaca sesuatu yang sebenarnya itu adalah lu sendiri gitu. Itu jadi kayak sebenarnya agak ternyata agak deep juga ya yang gue buat ternyata. Padahal nggak kebayang gitu. Tapi bisa jadi soalnya kan gue emang suka mengamati sesuatu terus kayak nyindir sesuatu lewat karya lah gitu. Jadi ada benarnya juga kali seperti itu. Yang gue suka sih malam hari ini gitu ya, ketika senior ketemu sama junior tuh akrab. Akrab dan Saling Om Ice tuh support. kayak bangga gitu lihat apa yang sudah didapat sama Thailand. Thailand juga kayak itu bangga Inspired, juga iya. gitu, inspired gitu sama Om Ice. Emang gak ada persaingan gitu? Gak ada kita mah. Ya. Gue nganggap dia mentor gue selamanya. Iya benar-benar. Kalau Selalu mentor soalnya temannya bisa anak, dingin ya kalau mentor. Beda sama mentor. Tapi lu bayangin orang dari Pare-Pare lulus kuliah baru ke Jakarta, karyanya kayak begitu kan. Iya. Gua Kamu punya orang anak hidup di Pare-Pare kedua yang Makanya dia pindah ke sini. orang Pare-Pare kedua yang sukses. Yang pertama Pak B.J. Pak Habibie. Habibie. Amin. Yang kedua langsung ke Amin. Thailand. Sudah Lala. Gila luar biasa. Tapi yang paling penting adalah proses kreatif. Om Ico kalau kreatif menggambarnya pakai apa? Kamu masih gambar pakai Masih manual. masih manual? Masih manual. Oh ya? Jadi gue pakai digital ya karena kebutuhan aja gue ada di mana. Jadi gue nggak perlu repot bawa Kenapa masih pakai manual? Apa aja alatnya tuh biasanya? Pensil atau? pensil, penghapus, spidol, sama drawing pen yang 0,3 gitu. Untuk sebuah karya berapa lama biasanya sampai disetor ke Kompas tuh? Kalau gue pakai iPad, ya 1 jam 2 jam. No. Idih, Oh, iya. cepet. Itu kayak Yovie Widianto bikin lagu loh segitu. Masih. Oke, menggambarnya cepat 1-2 jam selesai, tapi untuk Mikirin itunya. mendapat idenya itu kayaknya lebih lama itunya justru ya? Atau cepat juga? Kalau sekarang malah gue bingung, idenya banyak banget. Oh, idenya malah banyak banget. Jadi gue kadang bingung, gue mau gambar yang mana nih? Karena Kok fenomena bisa sosial nggak bisa? terlalu banyak ya, fenomena sosial terlalu banyak untuk dituangkan. Di Indonesia banyak banget. ceritanya banyak tiap Banyak hari ya. banget, dinamis banget. Nah, kalau kamu, Lik, udah full digital dong kalau kamu? Full digital. Tapi sebenarnya awalnya juga kan dari daerah, jadi kayak nggak tahu cara gambar di pen tablet malah. Jadi Wow. dulu tuh waktu awal-awal ya gue juga dari daerah dan cuma taunya gambar manual. Terus dulu belum tahu namanya ada scan. Dulu tuh masih foto. Bener-bener fraksi utusan daerah aja Ya, ini. jangan salah, aku pun nggak tahu apa itu scan. Scan. Iya. Scanner. Iya, scanner ya. Terus difoto, baru diupload di sosial media. Nah baru Lo tahu. kontrasin dulu kan? Dikontrasin dulu, kontrasin biar gambarnya agak-agak kontras ini hitamnya. Filter, gitu. difilter. Iya. Nah udah, tapi baru pelan-pelan dikenalin dunia pen tablet dan digital tuh pas hijrah ke sini gitu sih. Oke, kalau Om Ice butuh 1-2 jam aja untuk jadi sebuah karya selesai, kamu berapa lama? Ide sih, kalau misalnya udah ada ide, setengah jam lah, 40 menit juga ada. Wah, lebih Cepet ya? cepet lagi Ya, ya karena udah gampang banget. expertise ya. di bidangnya, jadi udah kayak muscle memory. Iya, iya, Kayak iya. gua sama lu disuruh MC, kasih mikrofon ngomong 2 jam, ngomong gitu kan ya. Tapi Kayak kalau suruh kalian gambar? dikasih pen, Iya. langsung gambar gitu kan ya. Gitu kan Iya, udah bener, muscle bener. memory. Cuman yang gua jadi lupa nanya apa tadi ya? Ya udahlah nggak usah nanya gimana. Jangan dong. Nggak, ini satu. Nah kan kalau komik-komik manga kan biasanya dijadiin film. Nah tertarik untuk difilmkan kah karyanya? Dibikin. Ada yang udah ngajakin belum, Om? Ini dua-duanya nggak mau. Kok nggak mau? Money, men. Dia lebih Money. parah deh. Kenapa? Banyak banget. Nggak bisa kenapa? Nggak mau. Satu, karena nggak ada Benny. Nah, oke, tahan dulu di situ ya. Om Ice tadi baru aja posting di Instagramnya, masih sketch ya. Sejak 2010, Benny and Mice, karena dulu tuh berdua. Benny Iya. sama Mice. Om Benny kemana? Terus kenapa? Kok nggak bareng lagi? Jadi Benny di rumah Berhenti menggambar? kurang paham. Oh, tapi memang udah nggak... Jujur, gue 10 tahun nggak ketemu dia lagi. Ya seniman biasanya gitu kali nah. Wow. Kangen?
Kangen lah. Ya kalau gitu kita datangkan Benny. Sampai. Sejak 2010 udah nggak bareng lagi. Jadi tali kasih acaranya. Oke. Ada perbedaan nggak waktu kamu berdua sama sekarang, Mas Mice? Banyak. Karena 2 kepala lebih baik dari 1 kepala. 2 kepala lebih baik dari 1 kepala. Kamu berapa kepala kalau berkarya? Kamu aja. Sekarang sih per 2018 Udah punya anak buah. udah ada beberapa Ada tim. Gila. ada ilustrator juga. Jadi Jadi udah bukan gambar kamu sendiri sekarang. sebenarnya tuh udah bukan gitu. Jadi 90% di ide, 100% udah sama tim yang lain. Tapi gimana sih tim itu bisa Menuangkan sama dengan gambar satu yang lu pikiran pengen sama gitu lu. loh? Jadi tuh gue bikin namanya guideline, karakter guideline. Jadi itu udah kayak kalau misalnya ada ilustrator baru yang mau join, karena udah ada Bible-nya, jadi tim ilustratornya tinggal ngikutin. Iya, biar murah ya. Apa? Biar murah. Kita datangkan tim ilustrator. Nggak ada. Nggak ada juga. Tetap ya. Jadi kamu sekarang sampai batas apa proses Ide. kreatifnya? Ide. Sampai ide aja. Sisa 90% gitu. Masih ada tim yang baru yang paling susah di apa namanya di Delegasikan. itu paling lebih ke ide sih. Oh, iya. Ide. Kalau gambar itu pelan-pelan udah bisa dikerjain. Oke, tapi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa nggak mau dibikin film, Mas Mice? Pertama nggak ada Satu, Benny. biasa ya. Nggak ada Benny tadi. Kedua, Nggak ada biasanya tanaman. kalau jadi dari buku ke animasi biasanya banyak yang gagal. Oh. Ya kayak J.K. Rowling kan dia nggak suka juga kan. Ya. Bukunya Harry Potter pas dia lihat filmnya dia juga Nggak suka, tapi walaupun itu menghasilkan uang untuk dia, tapi Ya. nggak puas ya secara ini. Jadi ketakut salah adaptasinya gitu ya, kamu nggak puas. Apalagi kalau pertimbangannya? dia ngomong tadi bener juga sih lu ngomong. Kalau udah jadi movie udah finish gitu loh. Apa? Apanya Gimana? selesai? Finish apanya? Finish ya. Ya. Jadi gongnya tuh di movie. Jadi kalau gue sendiri berpendapat kayak memang sih semenjak bikin komik terus kayak konsisten tuh udah ada beberapa sih yang nawarin kayak kenapa nggak jadi film, kenapa nggak jadi ini itu gitu. Terus kayak gue sih berpikir kayak style alat yang gue buat di awal sih untuk sekarang belum cocok ketika outputnya adalah movie gitu. Soalnya menurut gue itu tadi menurut gue movie itu adalah sebuah ending dari sebuah perjalanan karya lu gitu. Jadi kayak bisa jadi orang nggak bakal ngikutin karya-karya lu selanjutnya. Iya, Itu berarti harus bikin sesuatu yang baru lagi, Nah, bukan benar. tailor lagi. Jadi menurut gue movie bisa jadi ada, tapi bikin ikatan emosional dulu nih sama pembaca-pembaca Belum sekarang lu. gitu ya. Bikin ikatan kayak bikin memori dulu lah sama audiens Bikin kita. ikatan cinta gitu ya namanya. Iya. Itu juga Kayak- udah mau selesai kayaknya. Kayak misalnya Shinchan, Doraemon kan mereka startnya dari komik semua dulu gitu. Jadi sampai kayak misalnya pembaca mereka mulai keikat sama karakter itu sendiri, baru pelan-pelan mereka Oke, start di movie. oke. Gitu. Jadi harus kuat dulu ikatan kartunis sama pembacanya dulu, baru kamu berani ngambil step yang lebih tinggi gitu kan ya? Betul. Nah paling kalau mau menuju movie bisa lewat series dulu. Series Ya, itu dalam serial bentuk series animasi gitu yang episode-episode doang. Jadi kayak kita nonton Shinchan dan Doraemon aja sih, kayak kita kan nontonnya nggak full movie kan waktu itu, lebih ke Sketch Ya, doang sketch, gitu ya, sketch pendek-pendek gitu, iya. gitu. Bisa aja seperti Tapi kamu juga udah mulai sekarang ada animasinya kan? ada udah mulai dicoba animasi. dibuat versi visualnya daripada statisnya itu pelan-pelan sih dikenalin juga ke audiens. Pakai buku gitu nggak ya? Udah digital juga. Oh, udah digital juga. Serius lagi jawabnya dia. Coba minum dulu, coba Oh, minum dulu deh. Nggak boleh kurang mineral. Tapi senang banget ya Ronald ya. Maksudnya mereka adalah para kartunis yang punya integritas. Dalam artian gini, mencintai pekerjaannya ya. Walaupun mungkin sebenarnya ada satu hal yang bisa bikin mereka juga duitnya lebih banyak, tapi enggak gitu. Ada idealis di situ, Iya, ada betul. idealisme di situ. Dan yang gue senang adalah berkarya aja dulu. Kalau karya kita udah bagus, materi ngikutin kok. Iya, uang adalah efek katanya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih kalian berdua ya, pendapat kalian untuk kartun ini. Oke. Panji Koming. Panji Panji Koming dari Pak GM Sidarta. Sempat ketemu beliau? Dewi Kundoro. Dwi Kundoro. Dwi Kun. Terakhir Dwi Kun. aku nengok. Sama-sama di Kompas soalnya. Ya, beliau sakit, stroke. Ya. Aku datang ke rumahnya, beliau udah nggak kenal siapa-siapa. Oh iya. Beliau yang pertama datang pembukaan pameran aku sama Benny.
waktu di kampus. Oh, jadi punya hubungan khusus dong ya sama Pak Dwi Kun ya? Ini kalau bagus ya hubungannya para kartunis ini ya, saling support gitu. betul. Pak Dwi Kun ini sama menangkap fenomena sosial tapi dengan latar belakang kerajaan Majapahit. Ya, Pak Ilul, si ya, Komeng, Niworo Ciblon. Ya, gitu kan ya. Kamu baca juga ini? Atau nggak tahu? Ya. Udah beda zaman soalnya. Sama karyanya Pak Dwi Kun ini? Taunya udah di pas googling aja sih. Iya. Jadi secara fisik belum pernah megang gitu. Iya. Tapi Dia lebih kenal Panji Pragiwaksono dan Komeng. Dia lebih kenal ke situ. Kenal ini Pak Dwi Kun nih bapaknya Mas Pinot yang di Amerika Ya. sekarang. Oh iya. Pinot. Udah lumayan sehat ya Mas Ya, Pinot ya memang sekarang ya. Oke, berikutnya. Di berikutnya, karya yang berikutnya. Niworo Ciblon. Nah, kalau ini Gundala Putra Putra Petir. Aduh, yang buat siapa ini ya? Yang buat itu Pak R.A. Kosasi nggak sih? bukan, itu wayang. itu. Ya Allah. Aduh. Coba googling ini sebentar. Astagfirullah. Kok nah? Yes, Ronald tidak tahu Sebentar. semuanya. Wid. Gue tuh happy kalau dia Wid. nggak tahu sebenarnya bener. Gua lupa, sebentar. Gundala Putra Sahaya. Banyak versi. Apa yang Sekar? bikin. Putra Bukan Petir. Ganes TH, itu sebut dari Bukan, dua hantu. Citra Dua Astagfirullahaladzim. Ya, with NS ya? With NS. Harya Suraminata. Suraminata. Iya benar. Banyak versi sih yang gambar ini. Apa? Bener ya? Harya Suraminata. Suraminata. Gue udah sebut tadi. Minum lebih mineral. Lu lemes Karena- kayaknya, kurang mineral. Dulu Emosi. gua SD bacanya ini, Mas Mice. Sama. Gua mainnya sama Tatang S. Tatang S Tatang Petruk S, Gareng. Petruk Gareng, Tapi iya. yang paling keren adalah komik Surga Neraka. Wah, ada yang dicolok dari sini sampai sini tuh. Kalau suka gibah dipotong leher ininya nih, lidahnya. Lidahnya. Lidahnya gitu kan Nah, ya. berikutnya. Dulu tuh ada Kapten Melar. Iya. Ya, Itu ada- akhirnya nanti akan dibawa ke Bumi Langit. Bumi Langit ya. Bumi Langit. Nah, ini era Kosasi. Era Kosasi. Oh, iya. Kalau Mahabharata untuk ya? wayang dulu itu kan ada era Kosasi, ada Teguh. Ya, ada Teguh Santosa, ada Urip. Nggak tahu. Ada Urip. Aku dulu mah komik-komiknya ada. Di foto ini ada tangan lo. Ada tangan siapa itu? Oh, itu dari internet. Coba cari lagi. Era Kosasi, saya punya box setnya era Kosasi. Ini kan. Ya. Yang ditandatangani oleh beliau. Beliau waktu itu udah sepuh banget, pakai kursi roda di sebuah acara. Jadi ada sebuah restoran merilis ulang Oh iya, restorannya. Ya, Iya. aku tahu ya. restoran benar itu itu ya, merilis ulang karya-karyanya Pak Era Kosasi. Beliau datang, wah itu disempet-sempetin. Jadi seperti starstruck gitu. Iya. Oh, Pak Era Kosasi gitu. Tanda tanganin gitu. Nggak akan dijual sih itu. Ya nggak usah. Ya. Kalau lu butuh banget baru dijual. Ya. Iya. Era Kosasi itu Punya itu nggak kumpulan habis gelap terbitlah terang itu dulu. itu era Kartini. Nggak ada hubungannya era Kosasi Iya, iya. sama era Kartini. Abang Danon. Satu lagi nih sebelum kita. Nah, itu nggak gambar siapa? Aduh, ini baru-baru ini. Ini yang Marvel ya ini ya? Ini namanya Ardian Syaf. Ardiansah. Dari Tulung Agung yang sudah dikontraknya langsung sama Marvel. Berarti bakat-bakat komikus di Indonesia banyak sekali dong. Mas Misha ngeliatnya gimana? Banyak. Banyak. Apa yang membuat kita tidak sebesar Jepang? Atau kita menuju ke arah Jepang nggak? Melihat nggak? Masih ketinggalan Aduh, jauh, jauh. Cina. Gimana, Lik? Lebih ke ini sih, kayak banyak kreator yang lebih memilih untuk independen gitu di Indonesia gitu. Jadi untuk misalnya kayak ngikutin industri kayak di Jepang, di Amerika, ya mau nggak mau sebenarnya kreator harus peka terhadap industri gitu. Jadi harus tahu bisnisnya gitu Tahu ya. bisnis Jangan dan- hanya tahu jualan, jangan hanya tahu berkaryanya aja, tapi tahu jualannya juga gitu. Ya pokoknya masuk ke industri lah gitu. Masuk ke industri, ada tim bisnisnya juga, sembari kreatifnya juga jalan. Jadi jalannya barengan gitu. Nah, di Indonesia memang rata-rata kreator memang jalannya sendiri-sendiri. Kenapa? Kenapa mau sendiri-sendiri aja? Nggak mau... Itu tuh sebenarnya ada prosesnya gue juga tuh menuju ke masuk industri gitu. Dulu tuh awalnya gue pribadi juga kepikiran untuk ya udah gue semua aja deh gitu. Dari gambar, dari ide sampai di prosesnya tuh gue sendiri. Semua sendiri. Sampai akhirnya berpikir kayak
sampai kapan sih gitu, gua ngegarap ini terus Ada gitu kan. ketakutan juga. Kenapa? Dipegang orang nanti dimanfaatin. Saat kayak itu gitu. banyak kreator juga yang belum percaya ketika apa yang gue mulai ini nanti kalau misalnya dipegang sama orang bisnis ini diarahin ke arah lain, jadi nanti gue misalnya dimanfaatin. Curigaisan ya. Ya itu kebanyakan kayak gitu. Nah, Iya. apakah itu yang membuat Om Miche masih jalan sendiri sampai hari ini? Aku ada manajer sih. Ada manajer, sampai batas manajer aja. Iya, manajer. Maksudnya Masuk. kalau dia kan sampai punya Ya, udah ilustrator, punya- sampai punya tim gitu loh. Mas Miche emang nggak ada? Nggak. Sampai ke manajer aja? Manajer ada asisten 1. Iya. Asisten tapi nggak ikut bantu gambar nggak? Bantu gambar. Bantu gambar juga? Bantu gambar juga. Oh gitu. Jadi gue ide, sketsa, jadi asisten pewarnaan sama penintaan. Oke. Tapi yang pasti nih ternyata dunia atau perkartunan di Indonesia sebetulnya sangat baik gitu ya, sangat bagus environment-nya gitu. Cuman sayang masih sendiri-sendiri. Mudah-mudahan bisa suatu hari nanti perkartunan Indonesia itu seperti Jepang gitu. Iya. Amin, amin. Om Miche terima kasih, Sama-sama. Thailand juga terima kasih, Lik terima kasih Lik panggilannya ya. Karena sekarang kita udah minimal terbuka lah mungkin untuk yang dari daerah-daerah sekarang juga bisa. Iya. Oh dari Pare-Pare, Iya. dari Bone-Bone juga ternyata. Sekali aja Oh, dong. satu kali aja ya. Ternyata bisa sukses gitu ya di dunia perkartunan Indonesia Amin, amin, gitu. Tetaplah random Ya. dengan segala kisahmu. Kamu udah pernah baca belum sih? Nonton? Aku belum, Wah, Edan tapi aneh. kalau Om Miche mah Miche bisa tahu. tetaplah oldies. Karena Om Miche dulu pernah menggambar kita waktu siaran. Iya, betul. Ya? Iya. Kita lagi siaran digambar, siaran selesai udah jadi. Iya, amin. Udah ke siaran tapi kita sekarang. Mana sih? Gitu. Terima kasih buat Rotizen ya, mudah-mudahan tayangan kita kali ini bisa di like, subscribe, and komen. Ya jangan lupa berkarya terus. Ingat kalau karya udah bagus, materi udah keren, rezeki mah ngikutin. Amin. Terima kasih. Silakan lo diminum loh. Seru kan episode Roti TV yang ini? Iya dong. Nah, kalau suka sama episode yang ini, kamu juga pasti suka sama episode Roti TV yang lain. Contohnya yang ini atau yang ini. Tinggal klik aja.